Saatnya Anda mendengarkan Sandiwara Radio Titik Temu. Episode 10, The Journey Begins. Naskah karya, Ira Anastasia. Penata musik dan suara, Hendy Riyadi. Sutradara, Rizal Wijaya. Dalam episode kali ini akan hadir... Iya, makanya dinamain kopi Jos. Soalnya bunyinya Jos gitu. Deborah Tanya sebagai Tranya. Weh, cerita dong, Sak. Kita kan juga kepo. Eva Tarigan sebagai Tasya. Namanya Kesya. Dia itu dokter. Dia pintar sekali. Cantik. Arisya Bani sebagai Sakti. Hah? Cantik, pinter, tajir, bisa insecure. Astaga. Dan Jonathan Sinaga sebagai Portibi. Selamat mengikuti. Aku semangat sekali hari ini. Hari ini aku bakal jalan-jalan sama ketiga sahabatku, Sakti, Portibi, dan Tasya. Tadi pagi aku naik KRL yang paling pagi dari stasiun Jatinegara pukul 4.53 dengan tujuan stasiun Pasar Senen. Dengan jarak tempuh sekitar 5,5 km. KRL ini cuma butuh waktu tempuh 12 menit dan biayanya juga murah, Rp3.000 aja. Pukul 5:07 suasana sekitar stasiun Pasar Senen udah mulai ramai, meskipun mentari belum menampakkan sinarnya. Tasya akan diantar sopir pribadinya, sementara Sakti dan Portibi yang berdomisili di Tangerang Selatan, ku minta berangkat bersama naik KRL yang paling pagi, sekitar pukul 4.27 dari stasiun Pondok Ranji. Mereka turun di stasiun Tanah Abang dan akan nyambung menggunakan taksi ke stasiun Pasar Senen ini. Paginya. Hai, Sak. Betul-betul ya si Tranya. Mau kemana sih kita sebetulnya? Sak, bantu dulu aku bawa sarapan kita ini. Tanganku yang paten masih linu rasanya. Nasi uduk doang itu padahal isinya. Enteng banget, Bi. Gak seberat beban hidup. Nanti ya tunggu Tasya, biar aku bongkar surprise-nya sekalian. Guys! Aduh, aku belum telat kan? Hai Tas. Kita juga baru sampai nih. Belum kok. Yuk langsung masuk biar gak telat. Siapin kartu tanda pengenal ya buat masuk ke stasiun. Karena aku beli tiketnya di aplikasi KAI Akses, aku udah check-in dan kita gak perlu lagi cetak boarding pass-nya. Lah, udah check-in aja? Aku aja belum tahu nih kita mau kemana. Udah deh, percaya aja. Yuk masuk, nanti telat lagi. Yuk. Kereta itu jadwalnya tepat waktu banget. Yang ada gak jadi liburan kita kalau ditinggal kereta. Selalu ada hikmah di balik hikmah. Begitu kata orang-orang bijak. Bukan kataku pastinya. Entah apapun maksudnya, tapi saat aku merasa hidupku hancur dan menemui jalan buntu saat aku mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, Tuhan justru membukakan jalan yang jauh lebih indah. Jalan yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Logika kita tidak akan mampu untuk memahami takdirnya. Tranya berhasil meyakinkan kenalannya untuk barter endorse. Tranya membuat konten video yang dia posting di channel YouTube dan Instagramnya mengenai I.O. kenalannya itu. Dengan bayaran dipinjamkan LED screen outdoor yang kubutuhkan, sehingga aku tidak perlu mengganti uang kerugian kantor. Handphoneku yang hilang saat kecelakaan langsung tergantikan dengan handphone yang diberikan oleh Tasya. Walaupun Tasya bilang tidak terlalu canggih, tapi tetap saja speknya jauh di atas handphone lamaku. Saat masa penyembuhan, aku mencoba melamar beberapa pekerjaan freelance seperti saran istriku. Aku mencoba beberapa website rekomendasi dari Tranya untuk pekerjaan pada waktu. Tanpa kuduga, aku mendapatkan langsung 3 kontrak pekerjaan freelance akunting yang bisa aku kerjakan dari tempat tidur hanya bermodalkan laptop. Waktunya fleksibel dan bayarannya pun lumayan untuk menambah pendapatan. Beberapa rekan kerja akhirnya menjengukku. Mereka mengabarkan event pertama PT Indonesia Sejahtera selamanya sukses besar, perusahaan untung, klien puas, dan akan membuat event besar lainnya. Menurut cerita rekan kerjaku,
aku sudah menyelamatkan kantor dari kerugian. Dan karena klien kembali menggunakan jasa kantor, target kantor akhirnya tercapai. Dan semua karyawan mendapatkan bonus 2 kali gaji, termasuk aku. Saat aku akhirnya masuk kerja kembali, aku segera mengajukan surat pengunduran diri. Semua kaget dengan keputusanku. Puji Tuhan, karena aku sudah 6 tahun lebih bekerja, aku berhak mendapatkan uang pisah. Jika ditotal, pendapatan pekerjaan paruh waktuku selama masa penyembuhan, uang bonus dan uang pisah, jumlahnya sangat besar. Sampai aku bisa beli motor baru, tabungan biaya sekolah anak kembarku, biaya istri dan anak-anakku pindah ke Tanah Karo, dan biaya untuk jalan-jalan bersama sahabat-sahabatku ini. Aku akan segera memulai karir baruku di perusahaan milik Sakti. Walaupun load pekerjaannya akan lebih banyak dan rumit, tetapi gaji dan fasilitas yang ditawarkan sebanding dengan tanggung jawabnya. Jauh lebih besar tentunya dibanding dengan mantan kantorku. Walaupun begitu, aku dan istriku tetap menjalankan rencana awal. Putri, istriku, akan pindah dulu sementara ke rumah orang tuanya di Tanah Karo bersama anak-anak. Dan aku akan mencari kos dekat kantor baruku nanti. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh pelanggan kereta api Bengawan. Nya, kamu itu masih utang penjelasan ke kita loh. Tolong jelasin nih, kita mau diculik kemana sih? Bisa-bisanya ngajak liburan tapi nggak ngasih tahu tujuannya. Ini kereta jurusan ke Jogja kan? Aku cek, ini kita naik kelas ekonomi ya, Nya? Kok ini nggak kayak kelas ekonomi ya? Salah gerbong lah ya kita. Iya, kayaknya salah nih. Soalnya kan kereta ekonomi bukannya umpel-umpelan gitunya, yang sampai pada berdiri atau duduk di lantai dan di toilet gitu tuh. Aduh, kalian ini bawel banget sih. Sabar dulu, cuti kalian udah aman kan ya pokoknya? Aman, kalau masalah itu aman. Total 6 hari lah, Jumat dan full 5 hari di minggu depan. Ke Jogja doang, kenapa lama banget sih? Oke, simak ya. Kali ini kita akan liburan ke Jogja, Banyuwangi, Bali, sama Labuan Bajo. Hah? Bercanda. Pasti kamu mau bilang itu kan, ya? Lagi pula, mana ada duitku beli tiket pesawat tujuan sebanyak itu? Salah kalian nih, gak ngizinin aku pelihara tuyul. Khusus, sembarangan kamu Tibi. Lagian juga, uang transport kan udah kalian transfer ke aku. Udah aku beliin tiketnya. Jadi untuk tiket tuh udah aman semua pokoknya. Buat penginapan juga, tenang aja. Aku udah dapat hotel budget yang murah, tapi tetap bersih dan nyaman. Aku kan cuma transfer 1.400.000. Mana cukup untuk 4 tujuan. Itu paling cukup buat beli tiket pesawat sekali doang. Dah lah, balik aja aku. Waitnya, kita nggak naik odong-odong sampai ke Labuan Bajo kan ya? Hah? Emang ada odong-odong kesana? Naik perahu dayung sih aku yakin. Aduh, kalian itu ya. Ini aku jelasin itinerary kita plus biaya kita ya. Makanya dengerin dulu. Oke, bos. Kalian catat kalau perlu. Siapin ya alat tulisnya. Sekarang kita ada di dalam kereta Bengawan. Jam 6 teng, kereta akan berangkat ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kita sampainya nanti pukul 2:30 sore. Tiket keretanya ini cuma Rp74.000. Murah kan? Dan iya, ini kereta kelas ekonomi. Kereta kelas ekonomi sekarang tuh udah pakai AC semua tuh. Dingin kan? Udah nyaman, gak kayak dulu desek-desekan. Dan buat kursinya, meskipun sekarang kursinya masih tegak, kedepannya kursi kereta gerbong ekonomi itu akan diganti secara bertahap jadi kursi ekonomi premium. Hal ini sebagai program peningkatan pelayanan di kelas ekonomi. Nanti makin mirip deh sama kelas eksekutif. Mantap kali. Jadi nanti kalau duduknya udah gak macam ajudan presiden gitu kan ya? Macam ajudan presiden. Tegak gini kan? Oke, aku lanjut ya. Kita akan nginep 2 malam di Jogja. Hari Minggu pagi jam 7.20 kita akan naik kereta Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan ke Banyuwangi. Tarifnya cuma Rp94.000. Kelas ekonomi lagi ya, Nya? Iya, kita akan sampai jam 8 malam dan nginep di Banyuwangi. Hari Senin subuh kita akan ngejar lihat sunrise di Taman Nasional Baluran. Baluran? Yes. Ih, aku tuh udah lama banget pengen ke sana. Itu kan tempat Raisa bikin video klip Jatuh Hati. Aduh, nanti aku bakalan buat video kayak Raisa. Tolong dibantuin ya biar mirip-mirip Raisa ya. Kita nggak naik Gunung Ijennya. Kan tulang rusuk sama lengan bawah kamu masih proses pemulihan sih, Bi. Emangnya kuat? Alah, nanti yang buku sana sih duduk aja ngeluh, apalagi naik gunung. Oh iya, sampai lupa aku saking semangatnya. Kita juga bakal ke Jawatan Benculuk dan Pulau Merah.
Wisata kuliner juga udah masuk di jadwal. Dari mulai tahu walik, pecel pitik, sampai sego tempong. Jadi ngiler nih aku bayanginnya. Selasa dini hari, kita akan nyebrang dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Aku udah beli tiketnya semua via website Verizi. Dan cuma Rp10.600. Ya ampun, murah banget. Betul. Nyebrang pulau harganya malah lebih murah daripada segelas boba. Astaga. Tapinya kenapa mesti tengah malam sih berangkatnya? Ngantuk nanti. Gini, penyeberangannya cuma butuh waktu kurang lebih 1 jam ya. Tapi dari Gilimanuk ke Denpasar kita butuh waktu kurang lebih 3,5 sampai 4 jam. Nah, kita bisa tidur di bis nih. Aku udah pesen juga tiketnya. Kebetulan di PO bus yang aku pesen jadwal bus paling malam itu jam 2 dini hari. Jadi ya perkiraan kita sampai Denpasar jam 6 pagi lah. Bisa langsung jalan-jalan dan ngirit biaya penginapan kan? Canggih bener ya yang mikirin jadwalnya. Iya dong, oke kan? Harga tiket busnya Rp55.000 aja. Terus habis itu? Nah, Selasa sama Rabu kita full menghabiskan waktu di Bali ya. Hari Kamis kita akan berangkat jam 8 pagi dari Tanjung Benoa naik kapal Pelni ke Labuhan Bajo. Hah? Kita naik kapal ke Labuan Bajo? Betul. Total perjalanan naik kapalnya nanti kurang lebih 27 jam. Kita bisa puas istirahat buat ngumpulin energi lagi untuk di Labuan Bajo. Perkiraan kita sampai di Labuan Bajo itu Jumat jam 11 siang. Harga tiketnya cuma Rp283.000 aja. Udah aku pesen lewat website pelni.co.id. Wah, gila. Itu sih murah banget. Dan aku baru tahu loh, ada kapal ke Labuan Bajo. Iya, sama. Kalian ini, nih aku kasih tahu ya, kapal ini nggak berlayar tiap hari, tergantung kondisi sama cuacanya. Saat ini ada 2 kapal jurusan Labuan Bajo dari Bali, yaitu kapal Binaya dan Tilong Kabila. Kita harus cek jadwalnya jauh-jauh hari sebelumnya sih di website Pelni. Dan aku masih punya extra good news untuk Labuan Bajo. Ya ampun, aku bayangin ke Labuan Bajo aja masih seperti mimpi rasanya. Masih dikasih berita baik pula. Aku dapat endorse untuk nyobain LOB, Live on Board di Labuan Bajo buat kita. Live on board? Iya, jadi nanti kita nginep di kapal pinisi dan berkeliling ke spot wisata, spot menyelam, dan snorkeling. Wah, ini bener-bener gila. LOB itu kan gak murahnya. Ya emang hanya 2 malam sih, tapi lumayan banget kan? Asal ada satu syarat. Kalian bantu aku bikin konten ya nanti. Beres bos. Dan jangan mabok laut ya pada. Tenang, aku mah aman. Oh iya, aku tahu remaja-remaja jompo miskin jatah cuti macam kalian pasti bakal capek banget kalau baliknya harus naik kapal lagi. Kebetulan aku cek, hari Minggu ada pesawat langsung dari Labuan Bajo ke Jakarta jam 11 siang. Dan harganya oke sih, 840 ribuan. Udah aku pesen juga tiketnya. Ya lumayan lah, bisa istirahat sorenya. Jadi buat persiapan ngantor Senin besoknya. Betul. Dan total pengeluaran untuk transportasi di angka 1.356.000 aja. Sisanya udah aku beliin saldo e-money untuk kita keliling Yogyakarta dan Bali pakai bis Trans Jogja dan Transmetro Dewata. Jalan nih keretanya. Naik kereta api. Tut. Mulai lagi deh. Mana tadi nasi uduk? Mau dong, aku udah lapar nih. Perjalanan kami ke Jogja aman dan nyaman, walaupun kami memilih kelas ekonomi. Di Jogja kami menginap di Jalan Prawiro Taman yang dikenal dengan sebutan Kampung Bule atau Eropanya Jogja. Prawiro Taman jadi lokasi menginap favorit buat wisatawan, baik lokal maupun asing, karena kawasan ini dipenuhi oleh penginapan yang terbilang murah, banyak kafe, tur operator, juga nggak terlalu jauh dari Malioboro. Yogyakarta nggak pernah kehilangan pesonanya, kota yang selalu dirindu. Selalu menyenangkan buat kembali ke Yogyakarta, melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota ini dan masyarakatnya. Malam ini kami menghabiskan waktu di angkringan Kopi Jos yang terkenal di Jalan Wongso Dirjan. Pengunjung angkringan Yogyakarta datang dari berbagai kalangan, mulai dari wisatawan, seniman-seniman Jogja, mahasiswa, tokoh masyarakat, sampai tukang becak. Semua berbaur jadi satu di sini.
Angkringan merupakan salah satu simbol budaya egaliter yang sangat kental di Jogja. Tempat kemerdekaan untuk bertukar pikiran, obrolan santai dengan suasana kekeluargaan. Aku menghirup dalam-dalam udara Yogyakarta. Liburan kali ini rasanya berbeda. Pikiranku lebih ringan, hatiku lebih damai. Selain karena aku liburan bersama sahabat-sahabatku ya, Fantastic Four. Yang menambah perbedaan lainnya adalah bahwa aku telah kembali berbicara dengan Papa. Aku selalu berpikir bahwa aku tidak akan pernah memaafkan Papa. Papa yang justru menikah siri dengan Tante Siska saat Mama berjuang melawan penyakit kanker, menggoreskan luka yang teramat dalam bagiku. Ditambah lagi, Papa justru mengenalkan Tante Siska saat pemakaman Mama. Hancur lebur rasanya duniaku. Saat itu aku memutuskan untuk keluar dari rumah dan memilih untuk kos. Belum lama ini Papa terkena serangan stroke dan badan bagian sebelah kanan Papa lumpuh. Tante Siska, istri baru Papa, berkali-kali meminta aku datang menjenguk Papa. Katanya Papa selalu menanyakan keberadaanku. Setelah perdebatan batin yang panjang dan menguras energi, aku akhirnya memutuskan untuk menengok Papa. Melihat keadaan Papa yang gak berdaya di kursi roda ternyata membuat hatiku hancur. Papa yang selalu kuingat adalah sosok tampan yang gagah. Saat itu kata pertama yang berusaha Papa ucapkan dengan susah payah adalah kata maaf. Aku mengira kata maaf Papa adalah kunci untuk melepaskan rasa sakit yang selama ini aku simpan. Namun aku tersadar bahwa memaafkan seseorang bukanlah tentang kata-kata permintaan maaf semata, tetapi tentang bagaimana aku membebaskan diriku dari beban perasaan negatif yang selama ini aku pikul. Gak ada manusia yang sempurna yang luput dari kesalahan. Loh. Itu kopinya dimasukin arang? Iya, makanya dinamain kopi Jos. Soalnya bunyinya Jos gitu. Loh, kamu baru tahu, Bi? Ketahuan nih. Gak nonton ADC 2 kan? Ada tahu di ADC. Wah, bisa jadi Human Torch aku. Biar apa sih dikasih arang gitu? Katanya sih arangnya akan nyerap kafein. Jadi kopi ini aman untuk lambung. Bi, jangan langsung diminum. Wah. Panas banget loh itu. Iya. Wow, wangi banget ya. Baunya kayak ada karamelnya gitu. Efek gulanya ketemu arang panas kali ya. Nya, kemarin kamu suruh bawa baju batik untuk apa sih? Mau numpang makan di kondangan ya kita? Ya enggak lah. Aku udah pesen tiket bus Jogja Heritage Track untuk besok. Pesertanya harus berpakaian rapi, pakai kemeja atau batik lah, dan bersepatu ya. Jadi kita nggak boleh tuh pakai kaos, celana pendek atau bersendal. Jogja Heritage Track? Bukannya perjalanan ke Banyuwangi kita naik kereta api ya? Ih, bukan. Ini tuh bus panoramic view untuk belajar sejarah sambil keliling kota Jogja. Bis ini gratis dan bisa dinikmatin siapa aja dengan reservasi di websitenya ya, jogjaheritage.com. Kita akan menelusuri sumbu filosofi sebagai warisan dunia. Sumbu filosofi? Iya, sumbu filosofi ini merupakan garis imajiner yang berkaitan dengan keberadaan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan dalam satu garis tegak lurus. Wah, asik banget. Kamu, Bi, saking asiknya, sadar gak sih? Kamu dari tadi tuh udah makan sate-satean banyak banget tahu. Ya ampun, kamu tuh nasi kucing 5 biji, kamu habisin semua, Bi. Ya, Astaga. aku kan sedang masa penyembuhan, butuh makan banyak. Wah, parah sih ini. Ya, namanya juga hidup. Kadang di atas, kadang di Bali. Aku sudah beberapa kali pergi ke Bali. Tapi baru kali ini aku menyaksikan sunset yang begitu indahnya. Rencana perjalanan yang disusun oleh Tranya betul-betul di luar ekspektasi kami semua. Cerdas, berkelas, dan penuh kejutan yang menyenangkan. Tranya banget deh. Gak pernah gagal untuk selalu bikin kagum. Misalnya sore ini, Tranya memilih pantai Tegalwangi untuk kami menghabiskan waktu menikmati sunset. Dibanding Pantai Kuta yang pastinya selalu ramai, Pantai Tegalwangi yang memiliki pasir yang putih dan pemandangan tebing yang cantik justru masih sepi oleh wisatawan. Perjalanan ini bagikan makanan penutup yang manis bagiku.
Setelah tahun ini aku dan timku bekerja keras, di akhir tahun ada 2 perusahaan terkenal yang menandatangani kontrak bernilai besar dengan perusahaanku. Hal ini seolah menjadi bukti untuk Ambo, bapakku, bahwa aku mampu untuk bertanggung jawab atas hidupku dan pilihan yang telah kubuat. Ambo yang memiliki karakter yang keras biasanya tidak banyak berkata-kata. Tetapi saat Ambo tahu aku berhasil membuktikan kepadanya bahwa aku mampu menjalankan perusahaanku sendiri, beliau mengatakan bahwa beliau bangga kepadaku. Sebersit rasa hangat menyelusup ke dalam hatiku. Aku akhirnya mendapatkan pengakuan yang selama ini selalu aku idamkan dari Ambo, bapakku. Kerja keras, konsistensi, dan doa tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sak. Sunsetnya di depan sana loh. Iya tahu kok. Kalau udah tahu, kenapa kamu ngelihatnya ke samping terus dari tadi? Iya. Astaga, aku baru sadar. Ya elah, Sak. Kalau mau ngeliat teranya doang mah gak usah jauh-jauh ke Bali kita. Di Jakarta juga bisa kali. Kalian ya. Udahlah kalian. Jadian aja lah. Ya gak, Bi? Ngaco kalian ah. Sakti kan udah punya pacar lagi. Wah. Aduh. Gosip dari mana lagi nih? Loh, kamu kemarin ke Tanah Toraja bukannya ketemu pacar kamu? Cie, ada yang cemburu nih kayaknya. Bukan. Aku kemarin ke Tanah Toraja tuh menghadiri acara Rambu Solo, upacara kematian masyarakat Toraja untuk kakek dari temanku yang kebetulan keluarganya juga sudah kenal lama dengan keluargaku. Bapaknya temanku ini teman lama bapakku. Teman apa teman? Kok waktu itu cerita ke aku bilangnya mantan sih? Iya deh, mantan. Lah, terus gimana, Bi? Terus keluarga kalian sudah saling kenal gitu? Terus gak ada rencana buat balikan misalnya? Atau rencana ke jenjang yang lebih serius mungkin? Weh, cerita dong, Sak. Kita kan juga kepo. Apa sih yang perlu diceritakan, Tasya? Ya gak mungkin lah tentang dunia ini. Ya tentang mantanmu lah. Namanya Kesya. Dia itu dokter. Wow. Dia pintar sekali, cantik, introvert dan serius. Kita pacaran waktu zaman kuliah dan udah lama banget putus. Kalian tahu kan, orang tuaku ini pengen banget aku jadi dokter supaya bisa meneruskan usaha rumah sakit milik keluargaku. Tapi ternyata aku justru memilih karir sebagai arsitek. Sepertinya orang tuaku dan orang tua Keisha itu berencana menjodohkan kami. Wah. Berat kalau gini. Terus dari kamunya sendiri gimana? Mau apa? Nih ya, sesuatu yang dipaksakan tidak selalu berujung baik kan. Aku juga punya alasanku sendiri. Dulu putus dengan Keisha kenapa gitu loh. Lagian kalian tahu kan, aku tuh bakal sibuk banget mulai awal tahun depan. Perusahaanku lagi butuh perhatian ekstra dan bakal menyita seluruh otak dan waktuku. Udah gak mungkin lah, kayaknya aku mikirin hal lain. Ditambah lagi harus LDR. Aduh, males kalau ada drama. Lah, lagian perasaan kok pakai otak? Pakai hati lah. Hati tuh dipakai. Hati. Tahu deh. Yang baru jadian mah gitu. Hati melulu yang diomongin. Loh, siapa yang baru jadian? Tasya tuh. Hah? Sama siapa? Kok kamu gak cerita sih, Tos? Gimana ya? Iya, aku udah jadian nih sama Mas Bagas, teman kantorku yang pernah aku ceritain dulu. Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang bikin kamu akhirnya mau sama dia? Sebenarnya nggak ada sih. Setelah makin kenal, ternyata dia bisa nerima aku apa adanya dan paham dengan insecurity aku. Hah? Seorang Tasya yang cantik, pinter, tajir, bisa insecure. Astaga. Ya, namanya juga manusia, Bi. Kapan-kapan ajaklah nongkrong bareng. Kenalin ke kita-kita. PJ dong, jangan lupa PJ. PJ. Pajak jadian. Ya ampun, emang mau ditraktir apa sih? Yuk, mumpung di Bali nih kita. Ke warung Makbeng lah kita. Aku setuju. Kalian tahu kan, baru-baru ini warung Makbeng jadi peringkat 3 restoran paling legendaris di dunia versi tes Atlas. Nomor 1-nya di Itali, nomor 2 di New York, sama nomor 3-nya warung Makbeng ini. Wah, kalau ini sih namanya kalian tega. Mahal banget itu pasti kan? Dia cuma ada satu menu doang, Tas. Nasi, ikan goreng, sama sup ikan laut. Harga proporsinya cuma 50 ribuan. Lokasinya ada di Sanur loh. Wah,
Gila. Serius? Makanan Indonesia ada di urutan ketiga. Ayolah sekarang aja kita ke sana. Keren banget. Tapi awas ya kamu Bi, kalau makannya banyak banget kayak di Jogja kemarin. Mas Ibi. Time heals nothing. Dulu, aku selalu berpikir bahwa trauma akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Bahwa pada akhirnya kita akan mampu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Bahwa kita akan baik-baik saja pada akhirnya. Tapi ternyata tidak. Aku tidak bisa berpura-pura aku tidak pernah mengalami pelecehan seksual pada saat bis kota yang kunaiki dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelakunya telah mendapatkan hukumannya. Luka fisik pada kakiku yang terkena senjata tajam mereka juga sudah sembuh dan menutup. Tapi ternyata tidak dengan luka batin dan traumaku. Aku kerap menjadikan diriku sendiri sebagai pelampiasan kemarahan, penyesalan, dan benci. Aku selalu merasa kecewa terhadap diriku sendiri. Mengapa aku tidak melawan saat itu? Mungkin jika aku melawan, kejadian itu tidak perlu terjadi. Bertahun-tahun aku menyimpan trauma itu tanpa berani mengungkapkannya. Hingga suatu hari, akhirnya tanpa sengaja, Tranya dan Mas Bagas mengetahuinya. Aku yang selama ini selalu takut dihakimi oleh orang-orang sangat terkejut ketika tahu mereka tidak melakukannya. Mereka bahkan membantuku untuk menerima masa laluku. Menerima dan mengakui ternyata adalah kunci awal untuk sembuh. Liburan bersama sahabat-sahabatku ini menjadi hadiah dari aku untuk aku karena telah hebat dan menang berjuang untuk berani sembuh. Persahabatan itu ternyata tercipta agar kita saling merangkul, menolong, melengkapi, dan memperbaiki. Guys, kita OTW Pulau Kalong ya. Snorkeling lagi kita? Enggak, kita di kapal aja. Pulau Kalong itu pulau yang gak ada daratannya. Loh, jadi? Iya, jadi cuma hutan bakau gitu. Nanti pas sunset akan banyak kalong atau kelelawar keluar. Pulau Padar, Pulau Komodo, sama Pink Beach-nya besok ya, Nyak? Komodo, teman baikku. Aduh, iya besok. Asik, aku mau foto-foto sama bikin video yang cantik di Pulau Padar. Emangnya kamu kuat jalannya? Kan harus naik 800 anak tangga untuk ke tempat foto-foto hits itu. Ah, yang betul lah. Iya sih, bener kata Sakti. Makanya kemarin di kapal feri aku wanti-wanti banget buat istirahat. Nggak ada gitu yang mau gendong aku besok. Nggak kasihan kah kalian? Aku kan baru patah tulang. Iya, gamat. Nggak kuat aku naik anak tangga sebanyak itu. Lagian yang patah tulang tuh tangan kamu ya, bukan kaki. Ngomong-ngomong, ini kapal pinisi gini banyak ya di sini? Iya, jadi di sini biasanya orang tuh akan ambil paket LOB buat keliling pulau-pulau sekitaran Labuan Bajo. Perangkat keselamatan di kapalnya juga oke banget. Dilengkapi sama life jacket, sekoci, apar, dan boat crew-nya juga udah berpengalaman, udah tersertifikasi juga. Iya, aku kaget nih, ternyata asik ya. Fasilitas kapalnya keren, kamarnya full AC, toilet di dalam, pakai ada ruang makan dan karaoke lagi. Awas aja ya kalau kamu tiba-tiba karaokean malam-malam. Langsung mabuk laut nih aku pasti dengernya. Gila ya, aku masih belum nyangka loh kita bisa liburan bareng segini lamanya. Plong gitu pikiran. Kita mesti sering-sering nih bikin liburan bareng gini. Aku setuju banget sih. Perjalanan ini bukan akhir dari cerita kita kan. Anggaplah ini bagian dari pengalaman hidup yang merupakan perjalanan panjang. Terima kasih ya udah jadi sahabatku. Terima kasih buat petualangan bareng selama ini. Dan terima kasih karena selama ini sudah menjadi pendengar yang baik. Telah Anda ikuti Sandiwara Radio Titik Temu yang dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.